Selamat datang di pembelajaran Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Bersama saya, Nurul Syamiatul Ulfa. Di kompetensi menulis level 5. Dengan materi kiat-kiat. Halo, selamat datang di pembelajaran Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Apa kabar sahabat BIPA? Semoga sehat selalu ya. Saya, Nurul Syamiatul Ulfa, akan mengajak saudara BIPA untuk belajar Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang kiat-kiat atau langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Dalam membuat sesuatu, sahabat BIPA bisa menggunakan kata-kata sebagai berikut. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kemudian konjungsi korelasional seperti itu, selanjutnya, lalu, setelah itu, dan masih banyak lagi variasi lainnya. Nah, sahabat BIPA, itulah kunci utamanya dalam membuat kiat-kiat atau langkah-langkah. Nah, sahabat BIPA, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Contoh tersebut merupakan kiat-kiat atau langkah-langkah dan atau sering kita sebut dengan teks prosedur. Sahabat BIPA, perlu kita ketahui bahwa dalam teks prosedur itu mempunyai 3 struktur utama. Ketiga struktur tersebut, yang pertama, tujuan, yang kedua, tahapan-tahapan, yang ketiga, penegasan ulang atau penutup. Yang pertama, ada tujuan. Tujuan ini merupakan suatu pengenalan atau pernyataan umum mengenai suatu topik-topik yang akan dijelaskan dalam suatu teks. Seperti pada contoh teks prosedur yang sudah ditayangkan sebelumnya, pada judul resep-resep pembuat klepon. Nah, itu merupakan tujuannya terdapat pada paragraf awal. Contoh tujuan tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Yang kedua, tahapan-tahapan atau suatu langkah-langkah. Pada bagian ini berisi mengenai suatu langkah-langkah atau penyajian dalam membuat sesuatu yang disusun secara sistematis. Pada bagian ini juga berisi mengenai suatu alat dan bahan mengenai sesuatu yang akan dibuat. Seperti pada teks yang sudah ditayangkan sebelumnya, bagian langkah-langkahnya atau tahapan-tahapannya berisi mengenai suatu langkah-langkah yang dijelaskan, kemudian berisi juga alat dan bahannya. Contoh bagian tahapan-tahapan atau langkah-langkahnya dapat dilihat sebagai berikut.
Struktur yang ketiga ada penegasan ulang atau penutup. Penegasan ulang atau penutup ini biasanya berisi mengenai suatu manfaat atau suatu harapan-harapan yang dijelaskan apabila suatu urutan-urutan atau langkah-langkah tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Berikut adalah contohnya. Bagaimana? Sahabat BIPA, mudah bukan dalam membuat teks prosedur? Pada intinya, dalam membuat teks prosedur itu, kunci utamanya kita harus paham mengenai struktur utamanya, yaitu yang tadi yang sudah dijelaskan. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada tahapan-tahapan atau suatu langkah-langkah, dan yang ketiga ada penegasan ulang atau penutup. Bagaimana sahabat BIPA? Sudah paham? Nah, jika sudah paham mengenai bagaimana menulis teks prosedur, kemudian mengenai struktur teks prosedur, saatnya kita penugasan. Untuk penugasannya, sahabat BIPA mencoba untuk membuat teks prosedur sesuai dengan struktur dan contoh yang sudah ditayangkan sebelumnya. Untuk tema dan topiknya bebas. Silakan kalian pilih tema atau topiknya sesuai dengan kemampuan. Misalnya mengenai tema dan topiknya seperti cara-cara membuat makanan, seperti kiat-kiat menanam pohon yang baik dan benar, dan tema atau topik lainnya yang menunjang seperti kiat-kiat. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu mengenai tugas ataupun materinya? Baiklah, kalau begitu saya akan menutup pembelajaran hari ini dengan kesimpulan bahwa tidak ada yang sulit dalam menulis, tidak ada yang rumit dalam menulis. Mulailah menulis dari hal-hal yang kamu ketahui. Selagi kamu mampu belajar, selagi kamu bisa belajar, dan terus belajar, percayalah, kamu pasti akan bisa untuk melakukannya. Terima kasih, sahabat BIPA. Sampai bertemu lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia bagi penutur asing selanjutnya. Sampai jumpa.